Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillahi wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kemarin kita diingatkan sama Allah SWT bahwa sesungguhnya di dalam Islam itu tidak dilarang untuk kemudian mencintai dunia, mengumpulkan harta. Cuma kemudian Allah mengingatkan bahwa sesungguhnya harta dan dunia itu seringkali membuat manusia berilusi. Dengan harta itu merasa aman dan merasa kekal gitu. Sehingga ada ucapan bahwa kayak udah alhamdulillah aman, kayak hartanya 7 turunan aman gitu. Nah, dan ini diingatkan Allah SWT bahwa sesungguhnya al-malu wal banu zinatul hayatid dunya. Wahmal hayatid dunya mata'ul ghurur. Sesungguhnya kesenangan dunia itu adalah menipu. Itu. Maka kemudian hendaknya kita mencermati itu dan berhati-hati itu. Sehingga Allah mengklasifikasi harta itu ada 2. Harta yang nista atau kemudian tercela, kemudian harta yang mulia. Harta yang tercela, harta yang dikumpulkan dengan segala cara, termasuk misalkan dengan judi dan riba gitu. Jadi al-bai'un halal, bai'un haram riba. Allah jelas memastikan bahwa orang berdagang dagangan itu halal, kemudian riba adalah haram gitu. Maka kemudian tidak boleh mengumpulkan harta dengan riba, apalagi dengan menipu, merampok, mengambil hak orang lain begitu. Nah, ini harta yang tercela. Nah, kemudian harta yang ditumpuk-tumpuk, tidak pernah dijakati, tidak pernah disedekahi, dan tidak diinfakkan di jalan Allah SWT, dan tidak dipergunakan sebagai sarana untuk meraih kehidupan akhirat yang kekal gitu. Kemudian harta yang mulia adalah harta yang dari cara memperolehnya dengan cara yang baik, dengan halal. Kemudian dia tidak lupa kemudian menzakatinya dan mensedekahkannya. Bahkan kemudian ada orang-orang yang beriman, kemudian dia menginfakkan hartanya fisabilillah jalan Allah begitu. Nah, inilah harta yang mulia, harta yang bisa menjadi sarana untuk kemudian mencapai kehidupan akhirat begitu. Ini. Nah, karena sesungguhnya bahwa antara kehidupan dunia dan akhirat itu tidak banding. Ada hadis yang mengatakan bahwa laukana adunya, kalau seandainya adunya itu ya ta'dilu indallahi jannah ba'udah. Kalau seandainya dunia itu di mata Allah itu sebanding dengan sayap seekor nyamuk, kata Rasulullah begitu. Maka kemudian masaqah kafirina, maka Allah tidak akan sekali-sekali memberikan kepada orang kafir itu minum meskipun wasyarabul ma' seteguk dengan seteguk air begitu. Artinya apa? Bahwa kalau kita punya permata, kemudian punya perhiasan, nggak mungkin kita buang tempat sampah. Dan kalau kita punya kemudian kekayaan emas berlian, nggak mungkin kita berikan kepada orang yang memusuhi kita begitu. Artinya yang dimaksud orang kafir tadi bahwa orang yang memusuhi Allah, orang yang kemudian ingkar kepada Allah dan dia menjadikan dunia sebagai tujuan semata. Itu. Sehingga seringkali ada ungkapan orang-orang muslim bahwa itu saya sudah tiap hari sholat 5 waktu tepat di masjid, tapi kok tetap miskin gitu. Sementara dia yang nggak pernah sholat. Nah, kemudian hartanya berlimpah, berkecukupan begitu. Nah, itulah maka kemudian Allah mengibaratkan bahwa sesungguhnya dunia yang diberikan kepada orang kafir tadi itu tidak sebanding dengan akhiratnya kelak. Bahkan dipakai dengan bahasa metafora kalau dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Arab dengan gaya bahasa balaghah gitu. Jadi mensangatkan gitu, dengan gaya bahasa sastranya bahwa kemudian tidak sebanding. Nah, sehingga kemudian
karena dunia itu enggak sebanding dengan akhirat, maka Allah membiarkan orang kafir tadi itu, orang yang menentang Allah tadi itu menikmati dunia. Begitu. Tapi itu bukan penghargaan, bukan memuliakan orang kafir, tapi sesungguhnya itu adalah ujian dan kemudian istidrat. Karena sesungguhnya orang kafir tadi nanti yang mempunyai harta berlimpah, diberikan kelimpahan harta di dunia tadi itu, nanti di akhirat tidak ada bagiannya. Begitu. Nah, mudah-mudahan kita semua tetap waspada dan kemudian meluruskan mindset kita bahwa bekerjalah untuk dunia, sebagaimana kita berharap bahwa kita seolah hidup selamanya, tapi